Anda tahu, kalau kita perhatikan percakapan di dunia modern ini, apalagi pas kita buka media sosial, kita seolah selalu dijejali satu resep mutlak gitu. Ya, resep untuk menciptakan kedamaian kan? Bener banget. Kita terus-menerus diberitahu bahwa kunci utama dari toleransi, empati, dan harmoni itu adalah keharusan untuk saling memahami secara utuh. Harus masuk ke dalam kepala orang lain. Nah, itu dia narasinya. Kalau kita bisa tahu setiap detail motivasi mereka, menguliti seluruh latar belakang sejarah mereka sampai ke akar-akarnya, barulah kita bisa benar-benar hidup berdampingan. Kedengarannya sangat masuk akal dan mulia ya kan? Sangat ideal. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau obsesi kita untuk mengupas orang lain sampai ke inti terdalamnya ini, justru merupakan sebuah bentuk kekerasan terhadap identitas mereka? Oh wow, itu pertanyaan yang berat. Memang. Bagaimana kalau tuntutan masyarakat agar setiap individu menjadi transparan dan bisa dijelaskan secara logis, itu sebenarnya adalah jebakan. Jebakan yang diam-diam menghancurkan kita. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya setumpuk catatan yang menggali pemikiran seorang filsuf dan penyair Karibia, Edward Glissant. Spesifiknya dari dokumen yang kita sebut Bab 5 Glissant. Ya. Di sini kita akan menelusuri dua konsep besarnya yang mungkin terdengar asing di telinga Anda, tapi dampaknya luar biasa relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu opasitas dan relasi. Dan bagi Anda yang mungkin sekarang sedang mendengarkan ini sambil menavigasi ruwetnya arus informasi global, percayalah ini adalah diskusi yang sangat krusial. Pasti. Pemikiran Glissant yang ada di catatan kita ini pada dasarnya membongkar fondasi paling dasar tentang cara kita berkomunikasi loh. Mempertanyakan cara kita memandang satu sama lain di era globalisasi ini kan? Benar. Dan menyoroti bagaimana budaya masa kita saat ini secara diam-diam memaksakan sebuah keseragaman yang semuanya disembunyikan di balik topeng keterbukaan atau transparansi. Teks ini benar-benar memaksa kita mikir ulang apa definisi sebenarnya dari hidup berdampingan tanpa harus saling menguasai. Betul sekali. Jadi, mari kita mulai dari akar masalahnya. Untuk mengerti kenapa obsesi kita pada kata memahami ini bisa berbahaya, kita harus lihat bagaimana sistem pemikiran Barat mendefinisikan konsep pemahaman itu sendiri. Ya, yang oleh Glissant disebut sebagai transparansi. Seolah-olah manusia itu harus tembus pandang gitu ya. Nah, kalau kita bedah dari kacamata epistemologi Barat yang mendominasi sejarah kita, tindakan memahami itu sebenarnya punya syarat yang cukup brutal. Brutal gimana maksudnya? Gini, dalam tradisi tersebut, agar saya bisa dengan percaya diri bilang bahwa saya memahami Anda, saya secara bawah sadar merasa punya hak bahkan keharusan untuk mereduksi Anda. Menyederhanakan ya? Persis. Saya harus menyederhanakan kompleksitas jiwa Anda, secara Anda, kebingungan Anda, agar semuanya bisa pas masuk ke dalam standar atau skala ukur yang sudah saya miliki di kepala saya. Saya paham. Itulah yang ditentang oleh Glissant sebagai tuntutan akan transparansi. Jadi ketika kita menuntut seseorang untuk menjadi transparan, kita sebenarnya sedang mendikte mereka dong. Kita seolah bilang, tolong buat dirimu cukup sederhana, cukup mudah ditebak, biar otakku bisa mencerna eksistensimu. Bener banget. Gila ya. Dan yang sering tidak kita sadari, tindakan menyederhanakan ini otomatis menciptakan sebuah hierarki kekuasaan. Skala ukur kita lah yang jadi pusat kebenaran. Tepat. Sementara orang lain atau budaya lain diturunkan derajatnya menjadi sekedar objek yang sedang diukur. Tuntutan transparansi ini berasumsi bahwa segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa si pengamat. Kalau pakai analogi sehari-hari, ini ngingetin saya pada tindakan pemetaan. Oh, gimana tuh? Bayangkan Anda melihat sebuah hutan belantara yang liar, penuh gua tersembunyi, tebing curam, ekosistem yang rumit gitu kan. Lalu, seseorang datang bawa kertas dan penggaris. Mau bikin peta 2 dimensi. Nah iya, bersikeras bikin peta 2 dimensi, demi bikin peta itu mudah dibaca atau transparan, mereka meratakan gunungnya, mengabaikan gua-guanya, dan menebang pohon yang tumbuh di luar garis yang mereka buat. Masuk akal? Pada akhirnya, petanya memang mudah dipahami, tapi hutannya hancur. Anda membunuh ekosistem aslinya demi kenyamanan Anda sendiri. Metafora hutan dan peta itu, sangat menangkap esensi kekerasan epistemologis yang dimaksud Glissant. Makasih. Terus apa solusinya menurut dia?
Sebagai perlawanan radikal terhadap jebakan hierarki ini, Gleason mengajukan satu konsep yang mungkin awalnya kedengaran agak nggak nyaman buat kita. Dia menuntut apa yang disebutnya hak atas opasitas. Atau right to opacity ya. Betul, hak untuk tetap buram. Nah, ini konsep yang menantang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus meluruskan satu hal penting buat Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Saat kita bicara tentang memberikan orang lain hak untuk menjadi opak, buram, atau tidak transparan, Gleason sama sekali nggak sedang mempromosikan penolakan sosial, kan? Oh, tentu tidak. Ini bukan pembenaran untuk jadi antisosial atau semacam kemunduran menuju barbarisme di mana kita membangun tembok dan nggak peduli lagi satu sama lain. Sama sekali bukan itu. Opasitas di sini adalah pengakuan atas singularitas manusia yang tidak bisa direduksi. Pengakuan bahwa setiap orang punya kedalaman sendiri. Ya, kedalaman, sejarah, atau sisi misterius yang memang nggak akan pernah bisa diukur atau ditembus sepenuhnya oleh orang lain. Paham. Dan, untuk menunjukkan betapa fatalnya memaksakan transparansi ini, teks kita menceritakan sebuah contoh historis yang sangat tragis. Tentang seorang tokoh bernama Victor Segalen. Segalen. Ini salah satu bagian paling berkesan dari catatan kita hari ini. Dia bukan tipikal penjajah kejam, kan? Sama sekali bukan. Segalen adalah seorang penulis, dokter, dan penjelajah dari Eropa di awal abad ke-20. Oke. Berbeda dengan mayoritas orang Eropa zaman itu yang datang ke wilayah asing dengan niat menaklukkan atau mengeksploitasi, Segalen ini datang dengan niat yang sangat mulia. Dia punya kemurahan hati yang ekstrim. Benar. Hasrat absolutnya adalah untuk melebur, untuk benar-benar menjadi yang lian atau the other. Dia belajar budaya mereka, hidup seperti mereka, dan ingin meniadakan seluruh batas antara dirinya dan masyarakat yang dia temui. Dia ingin proses pemahamannya begitu transparan. Sampai dia bertransmitasi menjadi mereka? Tapi niat baik saja rupanya nggak menyelamatkannya ya. Sayangnya tidak. Upaya Segalen berujung pada kehancuran. Dia pada akhirnya mati, baik dalam arti metaforis, kehilangan jati dirinya, maupun secara fisik dalam penderitaan mental yang mendalam. Astaga! Gleason menganalisis situasi ini dengan brilian. Segalen tidak mati karena penyakit tropis atau serangan musuh. Dia mati terbentur oleh, dan ini kutipannya, opasitas dari yang lian. Jadi, dia hancur karena dia mencoba menembus tembok yang memang secara alami tidak bisa dan tidak seharusnya ditembus. Tepat sekali. Kemustahilan untuk sepenuhnya menjadi orang lain itulah yang membunuhnya. Wow! Tragedi Segalen adalah bukti filosofis bahwa memaksakan transparansi, meskipun didorong oleh niat yang paling penuh kasih sekalipun, tetaplah sebuah tindakan yang berujung fatal. Kita nggak bisa menuntut diri kita jadi cermin sempurna bagi dunia di luar kita ya. Nggak mungkin bagi seseorang untuk sepenuhnya melebur jadi orang lain tanpa kehilangan eksistensinya sendiri atau merusak identitas orang tersebut. Tapi, tunggu dulu. Di sini saya merasa perlu ngasih sedikit dorongan kritis nih, mewakili mungkin keraguan Anda yang sedang mendengarkan. Oke, silakan. Kalau kita hidup dengan prinsip ini, bahwa kita membiarkan orang lain tetap buram, bahwa kita ngaku ada bagian dari mereka yang selamanya tertutup bagi kita, bukankah itu resep yang sempurna untuk memicu kecurigaan? Kecurigaan gimana? Ya maksudnya ketidaktahuan kita terhadap motivasi terdalam tetangga kita atau kolega kita. Bukankah itu justru melahirkan rasa takut yang pada akhirnya berujung pada konflik? Bukankah opasitas ini berbahaya? Pertanyaan yang sangat bagus. Keraguan Anda itu sangat masuk akal. Itu adalah respons alami dari otak kita yang selama berabad-abad dididik bahwa ketidaktahuan adalah ancaman. Benar kan? Namun, justru di titik ketegangan inilah, Gleason memperkenalkan konsep pasangannya yang brilian untuk menyeimbangkan opasitas. Konsep itu adalah relasi. Relasi? Jawaban dari ketakutan akan kecurigaan tadi ada pada relasi. Betul, Gleason berargumen bahwa menerima opasitas seseorang dengan lapang dada justru merupakan satu-satunya fondasi nyata untuk membangun hubungan yang sehat. Gimana caranya? Relasi, menurutnya, tidak terjadi setelah kita saling menelanjangi identitas. Relasi itu berjuang dan menyatakan dirinya justru di dalam opasitas tersebut. Jujur, mekanisme relasi di dalam opasitas ini gimana bekerjanya di dunia nyata? Karena secara teori kedengaran indah, tapi prakteknya rasanya sulit dibayangin. Biar gampang dibayangin, teks kita ngasih sebuah metafora visual yang, sangat indah dan praktis, yaitu menenun kain. Menenun kain.
Ya, bayangkan berbagai individu, komunitas, atau budaya dengan segala opasitas dan misteri mereka yang tak tertembus itu berkumpul dan hidup berdampingan layaknya benang-benang yang sedang ditenun jadi sebuah kain. Oke, saya kebayang ada banyak benang warna-warni. Nah, saat Anda melihat sebuah kain tenun yang indah dan kuat, apresiasi Anda kan tertuju pada tekstur keseluruhannya. Anda melihat bagaimana benang-benang yang berbeda warna dan bahan itu saling menyilang, bergesekan, dan menopang satu sama lain. Dan kalau saya terobsesi pada transparansi, saya bakal menarik keluar satu persatu benang untuk menelitinya. Dan apa yang terjadi pada kainnya kalau Anda ngelakuin itu? Ya kayaknya hancur. Tenunannya terburai. Tepat. Saya mungkin akhirnya tahu persis apa sifat dasar molekuler dari benang merah atau biru itu, tapi saya udah menghancurkan hubungan yang menyatukan mereka. Itu poin yang sangat krusial. Dalam kerangka berpikir relasi ini, orang yang berbeda dari kita nggak perlu dipandang sebagai ancaman barbar yang harus dicurigai. Atau objek misterius yang harus diteliti sampai tuntas. Benar. Setiap benang mempertahankan tekstur dan warnanya sendiri, tapi bersama-sama mereka ngebentuk tatanan masyarakat yang setara. Di dalam keberagaman. Ya, dan untuk memandu kita, Gleason ngasih sebuah prinsip etika dasar yang luar biasa membebaskan. Dia bilang, saya bisa membayangkan opasitas orang lain bagi saya tanpa perlu mencela opasitas saya baginya. Wow, kalimat itu mengubah segalanya. Membebaskan banget kan? Etika relasi ini benar-benar melepaskan beban psikologis yang sangat berat dari pundak kita. Selama ini kita didikte kalau empati sejati berarti kita harus bisa merasakan 100% apa yang dirasakan orang lain. Atau kalau teman kita nggak menceritakan seluruh isi hatinya, berarti ada pengkhianatan. Nah, iya. Padahal Gleason ngebebasin kita dari ilusi bahwa kita ini pusat alam semesta yang harus pegang kunci jawaban atas diri semua orang. Solidaritas nyatanya tidak menuntut kita untuk mengeksploitasi motivasi terdalam orang lain. Kita bisa merayakan keberagaman tanpa harus memaksakan asimilasi atau penyeragaman. Pembebasan itu nyata, tapi kita berhadapan dengan satu tantangan praktis yang masif. Apa tuh? Kalau relasi yang merangkul opasitas ini adalah tujuan idealnya, pertanyaannya, gimana caranya kita ngubah pola pikir masyarakat global yang udah terlanjur kecanduan pada keseragaman? Wah, iya juga. Mengubah mentalitas kan bukan hal yang bisa dilakuin lewat undang-undang. Apalagi paksaan ideologis. Catatan kita menunjukkan bahwa agen perubahannya ada pada hal yang bekerja jauh lebih lambat namun lebih mengakar, yaitu puitika dan imajinasi manusia. Imajinasi. Ya, karena imajinasi tidak mendikte hukum secara kaku. Imajinasi kita bekerja dengan beraba-aba, memperkirakan realitas, dan membentuk jaringan pemikiran baru sebelum kita sepenuhnya nyadar. Menarik. Gleason melihat bahwa dunia modern kita ini adalah tempat yang penuh percampuran, kekacauan, dan keragaman yang saling bertabrakan dengan intens. Dia menyebut kondisi ini sebagai chaos mundi atau dunia yang kacau. Chaos mundi. Dan untuk merespon chaos mundi ini, instrumen imajinasi yang paling relevan menurutnya adalah estetika barok. Tunggu sebentar. Saya harus nyela di sini karena saya butuh kejelasan. Silakan. Saat Anda nyebut estetika barok, otak saya langsung melayang ke lukisan-lukisan Eropa abad ke-17, arsitektur gereja yang penuh ornamen berlebihan, dan patung-patung dramatis. Reaksi yang wajar. Terus gimana mungkin gaya seni klasik dari ratusan tahun lalu ini punya relevansi untuk melawan masalah kultural di era algoritma media sosial saat ini? Kebingungan yang sangat wajar. Tapi gini, Gleason nggak sedang nyuruh kita kembali ngelukis gaya abad ke-17. Dia meminjam barok sebagai sebuah mekanisme dalam memandang realitas. Bukan sekedar gaya arsitektur ya? Bukan. Coba kita bedakan mekanisme barok ini dengan humor klasik atau nyanyian paduan suara Gregorian yang tunggal. Oke. Dalam humor klasik, selalu ada asumsi bahwa pembuat lelucon dan pendengarnya punya kesepakatan tersembunyi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ada satu kebenaran tunggal atau referensi superior di baliknya. Saya mengerti. Tapi di dunia yang chaos mode ini, audiensnya udah global. Tepat. Kita punya ratusan budaya berbeda yang saling bergesekan. Asumsi tentang satu kebenaran tunggal yang diamini bersama itu udah hancur lebur. Dan di sanalah mekanisme barok berfungsi. Berbeda dengan estetika klasik yang nyari harmoni tunggal dan nyingkirin elemen yang nggak pas, estetika barok nggak pernah ngakuin adanya satu norma mapan yang steril.
Barok merangkul yang berlebihan. Ya, Barok berani berhadapan langsung dengan segala hal yang berlebihan, yang melimpah ruah, kontradiktif, dan membingungkan. Barok merepresentasikan kekacauan dunia tanpa berusaha merapikannya. Luar biasa. Gleason menyebutnya memiliki ketegasan bentuk. Barok mampu merangkul lekukan sejarah yang tak terduga dan detail keragaman yang numpuk tanpa pernah ngerasa perlu mereduksinya jadi satu garis lurus yang mudah dicerna. Jadi, kalau boleh saya rangkum, pakai kacamata estetika barok di era modern ini, berarti kita melatih imajinasi kita untuk melihat dunia yang bising dan berantakan ini. Dan mampu melihat keindahannya di dalam kekacauan tersebut. Benar, kita nggak mencoba nyapu bersih perbedaan atau maksain satu filter estetik yang seragam. Ini adalah cara pandang yang merayakan kebingungan kita akan orang lain. Bukan mencoba menghapus kebingungan itu. Sintesis yang sempurna. Mekanisme pemikiran inilah yang bisa ngelawan paksaan penyeragaman. Tapi masalah terbesarnya, realitas sehari-hari kita kan nggak dikendalikan oleh imajinasi puitis macam itu, kita dipegang erat oleh layar pintar kita. Sayangnya begitu. Dan pas saya baca kelanjutan catatan Anda, kelihatan jelas kalau media massa dan budaya pop kita saat ini bertindak persis berlawanan dari apa yang Gleason harapkan. Alih-alih ngerayain opasitas, sistem media kita adalah mesin penghancur opasitas nomor 1. Gleason sangat nyadar akan ancaman ini. Dia memperingatkan kita tentang sebuah bentuk kekerasan modern yang bersifat antikultural. Kekerasan antikultural. Iya, kekerasan ini nggak dilakukan lewat senjata, melainkan digerakkan oleh entitas yang dia sebut sebagai flash agents atau agen-agen kilat. Seperti televisi dan media sosial. Betul. Dalam budaya masa kita, agen-agen kilat ini nyiptain ilusi keterhubungan, padahal mereka menuntut semuanya diubah jadi tontonan yang dangkal. Mereka maksa audiens mengkonsumsi transparansi absolut dan menuntut katarsis emosional yang instan. Catatan ini ngasih 2 contoh fenomena televisi di Amerika Serikat yang secara brilian membongkar cara kerja flash agents ini kan. Gula televisi dan para pengkhotbah televisi. Mari kita lihat contoh gula televisi dulu. Jutaan penonton duduk di arena atau di depan TV. Dan secara logika, mereka semua tahu kalau pukulan-pukulan di ring itu diatur. Settingan lah ya. Iya, mereka sadar penuh kalau itu pementasan, lengkap dengan kostum konyol, dan alur cerita pahlawan versus penjahat yang terlalu didramatisir. Nggak ada yang ngira itu murni olahraga nyata. Dan yang mengerikan adalah, mereka nggak peduli. Wah, benar juga. Hasrat publik akan sebuah pertunjukan kekerasan yang terlihat nyata, dan sensasi katarsis emosional itu jauh lebih kuat daripada akal sehat mereka. Publik rela ngebuang sikap skeptis mereka, membuang opasitas pemikiran kritis mereka, hanya demi transparansi emosional yang instan. Mekanisme penipuan sukarela yang sama juga terjadi di contoh kedua ya, para pengkhotbah kilat di televisi. Tepat sekali. Para pengkhotbah ini menggunakan teknik teatrikal tingkat tinggi. Mereka nangis di depan kamera, nyanyi, memanipulasi ketegangan audiens sampai mencapai titik histeria. Padahal publik mungkin tahu itu dipentasin demi rating. Atau bahkan ketika terbongkar skandal korupsi dari sang pengkhotbah di dunia nyata, banyak jamaah yang tetap nangis dan jatuh dalam keadaan trans pas nontonnya. Karena hasrat akan kelegaan spiritual yang instan. Ya, itu nutupin kebutuhan akan kebenaran yang kompleks. Gleason mengidentifikasi ini sebagai bentuk kekerasan karena dia mengikis kedalaman identitas kita, menggantikannya dengan model transparansi dangkal yang mendikte gimana kita harus merasa. Itu fenomena hiburan ya, tapi yang bikin saya benar-benar merinding adalah ketika agen kilat ini beroperasi di ranah jurnalisme dan tragedi global. Bagian Chernobyl. Iya, catatan ini nyorotin satu contoh yang luar biasa kuat tentang majalah Paris Match pas ngeliput tragedi kebocoran reaktor nuklir Chernobyl. Kita bicara soal bencana radiasi horor yang melelehkan kulit manusia loh. Dan menghancurkan masa depan sebuah wilayah. Tapi coba perhatiin apa yang dijadiin headline di sampul majalah itu. Keterangannya berbunyi, dan ini kutipan langsung. 12 desa dievakuasi, serigala kembali, pinus menjadi biru. Pinus menjadi biru. Kalimat itu kedengaran kayak penggalan puisi kan? Iya, puitis banget. Dan disitulah letak kekerasan sesungguhnya. Agen kilat atau media massa nggak sanggup menyajikan opasitas dan kompleksitas mengerikan dari tragedi nuklir tersebut kepada audiensnya. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mereduksi bencana global itu jadi sekedar kilasan puitis. Mereka memaksa sebuah tragedi yang tak terbayangkan untuk menjadi transparan dan ramah konsumsi bagi seseorang yang mungkin lagi nyeruput kopi di Paris.
Ini bukan sekedar penyederhanaan, ini adalah pembunuhan terhadap realitas penderitaan demi menjadikannya komoditas informasi yang gampang ditelan. Dan segera dilupakan. Kalau kita bawa konsep ini ke rutinitas hidup kita sekarang, ironinya terasa sangat menyayat hati. Sangat relevan dengan media sosial. Ya, algoritma media sosial kan mengklaim misi mereka untuk menghubungkan dunia. Tapi mekanismenya selalu minta kita untuk ngunggah setiap detail sarapan kita, ngebedah trauma masa kecil kita di depan publik. Menuntut figur publik untuk ngerinci setiap langkah moral mereka sejak lahir. Media masa modern terbukti gagal total dalam menghargai hak fundamental individu untuk memiliki ruang gelap mereka sendiri. Analisis yang tajam. Dan dari titik inilah kita bisa mulai merajut seluruh narasi yang udah kita jalani hari ini. Silakan. Kita memulai penelusuran dari realitas manusia modern yang dijangkiti rasa keterasingan. Dan kini kita tahu, keterasingan itu nggak muncul karena kita kurang informasi tentang satu sama lain. Tapi karena kita terus-menerus ditekan untuk ngebongkar diri kita. Menjadi transparan dan nyerah pada kategorisasi sistem global. Jalan keluarnya bukanlah dengan nuntut transparansi yang lebih besar, melainkan dengan mutar haluan menuju etika relasi. Harmoni sosial sejati bukanlah sebuah melting pot di mana semua warna dilebur paksa ya. Bukan. Harmoni adalah anyaman kain tenun di mana benang-benangnya nyadar bahwa mempertahankan opasitas dan misteri mereka masing-masing adalah syarat mutlak agar jalinan relasi itu tetap kuat. Eksplorasi ini benar-benar mutar-balikan intuisi dasar saya soal interaksi sosial. Dan bagi Anda yang udah nemenin diskusi kita sampai detik ini, mungkin pelajaran terpentingnya adalah ini. Menghargai opasitas, membiarkan hal-hal tertentu tetap buram dan nggak terjelaskan, adalah tindakan pemberontakan yang paling nyata. Sekaligus paling beradab yang bisa Anda lakukan di abad ke-21 ini. Mulailah dengan menolak jadi flash agents di dalam lingkaran pertemanan atau keluarga Anda sendiri. Berhentilah menuntut orang-orang di sekitar Anda untuk membedah setiap detail motif mereka, hanya agar kecemasan Anda mereda. Ngasih ruang opasitas tersebut pada akhirnya adalah satu-satunya cara kita bisa bangun jembatan solidaritas yang dilandasi oleh kesetaraan, bukan hasrat dominasi. Dan ini ngebawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan setelah ini. Jika ngebangun solidaritas dan cinta yang sejati, justru menuntut kita untuk berhenti berusaha memahami orang-orang terdekat kita secara absolut, maka, coba perhatiin lagi hidup Anda. Sebuah refleksi. Iya, seberapa banyak konflik, pertengkaran, dan kekecewaan dalam hubungan pribadi Anda saat ini yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kesalahan orang lain, melainkan sekedar ego Anda sendiri yang lagi memaksakan transparansi ke mereka. Padahal mereka punya hak penuh untuk selamanya tetap indah, rumit, dan tak sepenuhnya bisa ditebak.